Perbandingan antara USG dengan pemeriksaan dari abdomen atau transabdomen dan dari transvaginal atau USG yang dilakukan dari bawah ya, langsung dari jalan lahir kita lakukan pemeriksaan. Ini bisa kita dalam perbandingan seorang pasien yang sama. Dari minggu ke-11 kita mempunyai dua opsi melakukan USG transabdomen dan transvaginal. Tentunya jika keperluannya kita melakukan pemeriksaan rutin, sebenarnya transabdomen sudah cukup. Karena dari situ kita sudah bisa melihat pengukuran biometri dasar, yaitu panjang kepala sampai bokong. Sementara untuk melihat anatomi detail, jelas kita membutuhkan pemeriksaan yang lebih tajam seperti yang kita lakukan dengan transvaginal. Ini pada gambar yang sisi kanan ya. Jadi ibu-ibu bisa melihat perbedaannya jauh lebih tajam apabila kita melakukan pemeriksaan transvaginal. Sementara kalau transabdomen bisa kita melakukan pemeriksaan itu, namun kendalanya kan apabila ibunya obesitas atau ya ada perdarahan di bawah, kita nggak bisa melakukan pemeriksaan transvaginal ya. Jadi kalau dari abdomen kita bisa melihat dengan cukup jelas sejauh ya kita membutuhkan untuk sekedar melihat nuchal thickness atau melihat nasal bone itu sudah bisa. Tapi kalau dengan transvaginal kita bisa sampai ke organ-organ dalam itu dengan tajam. Seperti ini mungkin kita lihat kelamin ini kan pada minggu 11 minggu. Terlihat ada yang menonjol pada daerah antara kaki, itu kemungkinan bayi jenis laki-laki. Tapi kalau transabdomen ya belum bisa kita melihat sampai sedemikian tajamnya. Jadi kalau transvaginal itu tidak terpengaruh ibunya obesitas atau tidak, tapi bukan berarti bahwa kemudian terus ibu-ibu tidak memperhatikan berat badan ya, tetap harus kita jaga. Karena kalau kita lewat dari 14 minggu kita sudah tidak bisa USG transvaginal lagi. Karena rahim itu kan sudah membesar, jadi tetap kita nanti harus USG-nya dari atas perut. Dan itu membutuhkan ya lapisan abdomen yang bisa ditembus oleh gelombang suara. Nah ini transvaginal kita bisa melihat struktur kepala, lapisan-lapisannya dengan tajam sekali ya, dengan jelas gitu. Jadi kalau memang kita mau melakukan detail pemeriksaan trimester pertama, sejauh memungkinkan kita lakukan dengan transvaginal untuk kita melihat struktur kepala, struktur tulang, bahkan jantung pun kita sudah bisa melihat dengan jelas ya. Jadi kalau USG transabdomen ini saya hanya terbatas hanya mengukur panjang janin, melihat anatomi tubuh janin, tangan, kaki, kepala, badan, seluruh umum ya gitu aja. Tapi kalau dengan transvaginal maka kita bisa melihat dengan lebih detail ya struktur-strukturnya. Ini yang kita tunjuk yolk sac ya, sebentar lagi yolk sac 12 minggu sudah hilang. Ya, yolk sac di atas kepala bayi itu. Bentar lagi kan diambil makan sama si embrio, si janin, hingga 12 minggu kemudian sudah habis. Strukturnya diambil alih oleh plasenta. Ya, jadi inilah perbedaan antara sebelah kiri USG transabdomen dan sebelah kanan transvaginal. Jadi tergantung sendirilah fasilitas ketersediaan alat ya. Jadi kalau memang ada transabdomen ya tidak usah dipaksakan kita harus punya transvaginal. Tapi akan lebih baik kalau memang modalitas alatnya kita ada transvaginal. Akan lebih baik untuk melihat detail anatomi ya, seperti batok kepala,
ya struktur-struktur anatomi, karena banyak sekali kasus-kasus seperti encefali, akrania itu kan dari trimester pertama seharusnya sudah bisa terdiagnosis. Ya, jadi kunci pemeriksaan pertama itu harusnya pada trimester pertama seperti ini ya. Kita bisa melihat keseluruhan struktur janin dengan lebih jelas. Juga kita mengukur nuchal thickness, ketebalan tengkuk, lalu melihat tulang hidungnya ya. Jadi modalitas mau alat transabdomen ya boleh, sejauh memadai, ibunya tidak obesitas, atau kalau memang ada kendala ibunya obes dan dari abdomen tidak bisa melihat dengan jelas, atau ada rahim yang posisinya retrofleksi memutar ke belakang, ya kita bisa melakukan dengan USG transvaginal. Ya, jadi inilah perbandingan. Kalau sisi kiri USG abdomen, sisi kanan USG transvaginal. Ini dari bayi yang sama ya, satu orang pasien, dan kita lakukan pemeriksaan abdomen juga ya, transvaginal juga. Jadi ibu-ibu bisa lihat perbedaannya ya. Kalau yang transvaginal jelas lebih tajam begitu.